ditujukan kepada satu tempat yang baru yang akan diberikan kepadanya. Dan saat itu Abraham nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Dan dia hanya beriman saja, ya. Dia nggak ngerti apa-apa, jadi ikut kata Tuhan aja. J, kalau orang Jawa itu bilang J Tuhan. Ya, kenapa? Makanya dalam term katanya, Bapak Ibu, kata Abraham itu kan dulu disebutnya Abram, ya. Asal muasalnya Abram, belum Abraham, masih Abram. Abram ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu dari kata dasar Ever. Ever itu siapa? Ever itu nenek moyangnya Abraham, keturunan dari Nuh, ya. Ever sering memburu binatang domba lalu memasak buat ayahnya. Sedangkan Yakub itu perawakannya lebih halus, Bapak Ibu. Senang di rumah bersama ibunya, ya. Sehingga ibunya lebih sayang juga kepada Yakub, ya. Dan Yakub itu orangnya juga lihai, Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang orangnya lihai itu istilahnya, ya. Suatu saat, Bapak Ibu, ketika Yakub lagi masak di rumah, masak sup kacang merah atau disebut juga dengan brenebon bahasa sekarangnya. Lalu ketika Esau pulang dari berburu kelelahan, Esau minta kepada Yakub sup kacang merah itu. Lalu Yakub bilang, kalau kamu mau sup ini, kamu jual dulu hak kesulunganmu kepada saya, baru saya kasih, kita tukeran, katanya. Hak kesulungan nggak ada gunanya bagiku. Udahlah, nggak apa-apa, terserah kamu aja deh, gitu. Akhirnya tukeran, Bapak Ibu. Hak kesulungan Esau dijual kepada Yakub hanya demi semangkuk sup kacang merah. Tadi pagi di tempat makan pagi, Bapak Ibu lihat nggak yang kacang-kacang merah itu loh? Ya. Ya, kayak gitu ya kira-kira ya, sup kacang merah brenebon. Nah, jadi Bapak Ibu, disitulah di Alkitab dikatakan bagaimana Esau memandang rendah hak kesulungan. Karena hak kesulungan dalam budaya Ibrani, budaya Israel perjanjian lama, hak kesulungan itu penting sekali, ya. Penting sekali hak kesulungan itu. Tapi dipandang rendah oleh Esau dengan hanya dilepaskan demi semangkuk sup kacang. Ketika Ishak sudah tua, matanya sudah mulai buta, ya, dia hendak meninggal, dia akan memberikan berkat kesulungan bagi anaknya, yaitu Esau. Tapi ketika ibunya Ribka tahu mengenai ini, ibunya menyuruh, itu papamu sudah mau meninggal, dia akan memberikan hak kesulungan. Cepat kamu masuk ke tendanya, kamu berpakaian seperti Esau kakakmu, pakai mantel bulu domba, ya. Lalu kamu masuk, bilang aja kamu adalah Esau. Sedangkan Esau saat itu sedang disuruh pergi oleh Ishak untuk berburu, menangkap binatang untuk dimasakkan untuk makanan terakhir. Ya, yang terjadi kita tahu akhirnya Yakub inilah yang mendapatkan hak kesulungan karena dia pura-pura menjadi Esau. Lalu ketika dia datang kepada Ishak, Ishak kan buta, ya. Dia cuma meraba. Ini kok kalau dari badannya seperti badan Yakub berbulu, ya. Sedangkan kalau badannya Esau berbulu, kalau Yakub kan nggak berbulu badannya. Tapi suaranya kok suara Yakub, ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya dia berilah berkat kesulungan itu dengan berkat kepada Yakub. Akhirnya Yakub ini, Bapak Ibu, Yakublah yang menerima hak kesulungan itu. Jadi ketika Esau kembali dari berburu, lalu Esau marah, ya, mana hak kesulungan saya? Kata papanya, saya sudah berikan kepada adik kamu, gitu, ya. Itu yang terjadi. Kembali ke tanah asalnya dari Abram, yaitu di daerah Irak sana, di Mesopotamia. Dan di situ Ribka menyuruh Yakub pergi ke sana, ngumpet dulu di rumah kakaknya Ribka, namanya Laban. Jadi Yakub itu pergi ke rumah pamannya untuk kabur. Dan dikisahkan Yakub di rumah Laban, dia jatuh cinta dengan anaknya Laban. Ada dua, Lea dan Rahel. Tapi dia jatuh cinta sekali kepada Rahel karena cantik sekali, ya. Tapi Laban itu orangnya lihai juga. Jadi Laban lihai, Yakub lihai. Lihai ketemu lihai nih, Bapak Ibu, ya. Nah, Laban bilang, kalau kamu mau anak saya, kamu harus bekerja 7 tahun lamanya sama saya. Tapi karena cinta Yakub kepada Rahel, tidak dirasa itu 7 tahun. Pada malam perkawinan, Bapak Ibu, ketika sudah diundang pesta perkawinan orang-orang, Yakub mau menikah dengan Rahel. Pada malam pertamanya dikasih Lea, ya. Dan Yakub baru sadar besok paginya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kok nggak kelihatan, Bapak Ibu? Nggak sadar. Pakai cadar, bener.
Berarti kita bisa tahu bahwa cadar itu bukan milik satu agama tertentu ya. Cadar itu sudah budaya dari Timur Tengah zaman dulu. Ditutup semua Bapak Ibu, nggak kelihatan apa-apa gitu loh. Jadi si Yakub juga nggak bisa bedain antara Lea dengan Rahel, ya seperti itu. Nah, lalu Yakub marah pagi-pagi kepada Laban. Gimana sih saya maunya Rahel kok dikasihnya Lea? Lalu si Laban bilang, aduh, kalau di sini budayanya nggak bisa kakak perempuan dilangkahi sama adiknya menikah. Kamu harus nikahi dulu kakak perempuannya. Nanti 7 hari setelah itu kamu boleh deh nikahin adiknya. Tapi dengan syarat, kata Laban, kamu harus bekerja lagi 7 tahun untuk saya. Waduh, diperdaya terus nih si Yakub sama Laban. Ya udah nggak apa-apa deh, kata Yakub. Karena cintanya kepada Rahel akhirnya dilaksanakan demikian. Ya. Nah, yang kita tahu Bapak Ibu dari Yakub, jadi Yakub itu kan sekarang punya 2 istri ya, Lea dan Rahel. Dari Yakub, Lea dan Rahel, dan ketika awalnya Rahel itu juga mandul, malah Lea duluan yang dikasih anak, ya, itu lahirlah Ruben yang paling tua, lalu ada Simeon, ada Levi, ada Juda. Lalu ketika Tuhan membuka kandungannya, lalu Rahel juga bilang, daripada kamu nggak punya anak sama saya Yakub, kamu ambil ini aja deh, budak saya namanya Bilha. Akhirnya dari Bilha dilahirkanlah Dan dan Naftali ya. Lalu ketika Lea sudah ditutup kandungannya, Lea juga nggak mau kalah, dia kasih budaknya juga ke Yakub namanya Silpa, punya anak namanya Gad dan Aser. Lalu selanjutnya Lea punya anak lagi namanya Isakar dan Sebulon, sampai terakhir anak perempuan namanya Dina. Lalu Rahel akhirnya dibuka juga kandungannya oleh Tuhan, dan lahirlah 2 anak dari Rahel. Jadi dari istri yang paling dia cintai, Yakub, itu cuma punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Sama Yusuf, kenapa? Karena Yusuf adalah anak pertama dari Rahel yang dilahirkan di masa-masa tuanya. Nah, yang saya sebutkan ini Bapak Ibu, 12 anak laki ini, inilah yang menjadi apa Bapak Ibu? 12 suku Israel, ya. Itu loh, ya 12 suku bangsa Israel. Nah, lalu ceritanya Bapak Ibu, setelah punya 12 anak ini, kita tahu satu anak yang paling menonjol namanya Yusuf, yang tadi saya katakan sangat disayang oleh papanya, selalu dikasih jubah yang indah. Yusuf itu orangnya menarik sekali ya, mungkin punya karisma, ganteng Bapak Ibu, baik kepada papanya, pintar, jujur, ya. Lalu orangnya lurus. Tapi Yusuf ini punya karunia Bapak Ibu. Karunia dia itu adalah menafsirkan mimpi. Dia sering mendapatkan vision dalam mimpi dia, dan dia bisa menafsirkan. Dan dia pintar menafsirkan.